fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke neraka. Ya, paham nggak nih? Paham nggak? Dia udah melakukan suatu pekerjaan yang ahli surga. Setiap hari dia melakukan, jarak dia dengan surga itu sehasta. Tapi ketetapan Allah muncul bahwa orang ini melakukan pekerjaan ahlun nar. Maka ketika umur sudah pendek, pada saat terakhir dia melakukan perbuatan yang merugikan diri dia sendiri, yaitu pekerjaan ahli neraka, berzina dan mabuk-mabukan. Contohnya apa? Ada cerita lagi nih. Saya berikan cerita, ya. Kalau sudah kita bercerita, cerita itu mantap. Suatu ketika ini orang ada di atas gunung. Setiap hari dia beribadah. Setiap hari dia beribadah, kemudian enggak berhenti untuk beribadah. Ketika beribadahnya itu akhirnya dibosan nih orang. Dia setiap hari dia beribadah apa, kemudian dia puasa dan lain sebagainya. Dia bosan. Saking bosannya turun gunung. Pas turun gunung, di turun gunung itu dia baru melihat perempuan. Ya. Pas dia melihat perempuan, ini di Bani Israel. Dia melihat perempuan, pas dia melihat perempuan cakep tuh. Akhirnya perempuan ini ngerayu. Udah bang, gini. Oh aku nggak mau. Kalau gitu mampir dulu bang, dibujuk tuh ke perempuan. Mampir dulu bang ke rumah saya. Iya dah. Ini aku sungguhin nih bang, biar badan apa hangat kata dia. Pas udah gitu disediain bir. Jangan, aku nggak mau. Udah bang, dirayu terus. Akhirnya dia berpikir begini, daripada saya berzina, ya lebih baik saya mabuk. Jajal mabuk dikit. Pas mabuk hilang akal, perempuannya di zina. Ketagihan terus-terusan. Pas terus-terusan ketetapan Allah datang, meninggal. Kemana kan dia? Ke tuh, ya mugallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, hati-hatilah engkau akan dibalikkan hatimu. Makanya setan itu sering mendoakan orang. Ini setan nih, saya berbicara setan. Kenapa? Ya, setan itu jadi inspirasi untuk orang. Karena semua manusia itu jadi setan. Kalau dia nggak mau mengikuti inspirasi dari setan. Setan itu gimana? Setan itu mendoakan semua. Malaikat mukarrabin termasuk Jibril didoakan sama setan. Tapi setan itu lupa mendoakan diri sendiri. Dia lupa mendoakan diri sendiri supaya selamat tuh lupa setan. Setiap hari orang, ya gue doain lo, ya gue doain lo. Wow, udah. Nah, untuk diri sendiri nggak pernah didoakan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika terjadi musibah seperti itu, seluruh malaikat itu pada menangis karena setan diusir. Udah gitu, muka yang tadi ganteng dirubah oleh Allah menjadi jelek. Udah nggak karu-karuan. Itu kalau umpamanya kita tidak berhati-hati dengan ya mugallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Maka setiap hari kita harus berdoa kita supaya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Gitu ya. Terus kita lanjutin. Wa in ahadukum liya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah
fayadkhuluha. Nih, wa in ahadukum, ada seseorang, sungguh ada seseorang, liya'malu bi amalin ahlin nar. Ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jira'in. Tidak ada sehingga menjadi bainahu antaranya wa bainaha dan di antara neraka tersebut illa jira'in kecuali sehasta. Jadi tidak ada antara diri dia dengan pekerjaannya itu yang membuat dia dekat dengan neraka kecuali sehasta. Karena setiap hari dia melakukan pekerjaan ahli neraka, ya, dia berzina, mabuk, judi, ya, judi nggak habis-habisnya, ya, siang malam, kemudian ngelamparin istrinya karena nggak punya duit, nah kan gitu. Nah, itu panjangnya jira'in. Ya, jira'in dia dengan neraka dekatnya segini, ya kan, 45 cm. Fayasbiqu alaihil kitab, maka datanglah ketetapan Allah atasnya. Faya'malu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia pun melakukan amal ahlil surga, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau tadi, ya, yang pertama apa? Yang pertama apa? Nah, yang pertama dia melakukan amalan ahli surga, ya. Kemudian datanglah ketetapan Allah hingga antara dia dengan surga itu dekat banget, udah pasti dah dia masuk surga gitu ya. Tapi datang ketetapan Allah, ketika datang ketetapan Allah di ajali tersebut, rupa-rupanya dia melakukan suatu pekerjaan ahli neraka, maka dia langsung masuk ke dalam neraka. Kalau udah api neraka udah masuk ke situ, ya udah selesai. Kalau yang kedua dia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, ya, pada akhirnya antara diri dia dan neraka itu panjangnya cuma, ya, sehasta, tapi datanglah ketetapan Allah bahwa dia melakukan suatu pekerjaan, ya, pekerjaannya itu ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Jadi ini ceritanya maksudnya apa? Maksudnya kita mesti hati-hati, jaga perasaan kita, husnuzon kita kepada Allah, ya, kita berdoa mudah-mudahan kita husnul khatimah. Itu tujuan. Kalau udah begitu gimana? Tergantung kitanya mau beribadah atau tidak. Nah, ini yang jadi pokok bagi kita semua. Maaf dari saya, kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Untuk ada waktu 5 menit. Ya. Ya. Emang janji Allah baru kasih ujian ke manusia itu merasa khawatir, masih dia masih dalam janji Allah buat ngasih cobaan ke manusia itu dengan rasa khawatir, takut dan cemas dengan hal-hal dia. Ya. Jadi kalau kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya itu bagian dari diri kita. Jadi kalau bagian dari diri kitanya itu ada, maka secara otomatis kitanya yang harus support untuk diri kita dengan doa-doa. Itu kenapa kok kita ada rasa khawatir? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kenapa kita ada rasa khawatir? Sebabnya adalah bahwa diri kita ini selalu dipengaruhi sama setan. Nah, setannya itu selalu membisik-bisikkan di dalam hati. Karena setan itu membisikkan kita di dalam hati, otomatis kalau kita lagi nerawang ke hal-hal yang enggak bagus, raditu billahi rabban wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Gitu aja. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, setiap pagi kita baca alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihi min nikmah. Itu harus setiap hari kita ucapkan. Itu tujuannya apa? Biar kita tidak khawatir terhadap diri kita dan juga pernyataan-pernyataan yang di dalam diri kita. Dan ini bagian dari kita supaya selamat dunia dan akhirat. Jangan dunia aja kita selamat, gitu ya. Banyak orang yang mencari kehidupan di dunia tapi lupa mencari kehidupan di akhirat. Numpuk tuh tadi saya bilang di sini. Kalau Allah sudah tutup ya, Allah tutup Islam kita gimana? Tapi kita dikasih nikmat. Coba Anda berpikir, kalian berpikir, dari pagi sampai sore kita nyari, dari malam sampai malam kita nyari rezeki. Adakah terbersit di hati kita sesuatu yang dapat mempengaruhi ruh kita? Setiap hari dari pagi sampai sore konsumtif semua untuk badan, tapi tidak pernah untuk ruh. Kenapa kita tidak pernah untuk ruh? Karena yang kita rasakan sekarang ini cuma kadar doang, kadar badan. Dan kita sekarang ini masih menikmati nikmat yang bersifat jasad, sementara nikmat yang bersifat iman tidak ada sama sekali. Dan itu dirasakan oleh anak-anak kita sekarang. Kita aja seperti ini, bagaimana anak-anak kita nanti? Lebih parah lagi. Kenapa? Jasad kita itu diempanin terus, konsumtif terus. Nah giliran ruh kita, no, tidak pernah diempani. Ruh itu ada apa-apanya. Ruh itu empanannya ya satu zikir, dua sholat, kemudian sedekah. Itu tidak pernah ada ini. Kemudian juga kita ngaji, itu bagian dari kita empanin makanan ruh. Cuma orang sekarang ketika dibilang untuk empanin makanan ruh, itu kayaknya jauh banget dari satu harapan. Yang kita kejar sekarang ini yang nyata saja. Kita pukul seseorang itu sakit, itu bagian dari jasad kita. Sementara ruh kita itu yang ada di hati. Nah, itu tidak pernah kita tole-tole, orang bilang. Tidak pernah kita memberikan ruang untuk hati kita. Tapi diberikan ruang, tapi bukan dalam bentuk kadar keimanan dan keislaman. Tapi yang diberikan kadarnya apa? Yang diberikan kadarnya adalah ketenangan yang bersifat konsumtif aja itu. Seperti apa? Tamasya, ya kan? Terus naik gunung dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada benih-benih untuk menerangkan bahwa jiwanya tuh perlu untuk diisi dengan keimanan tadi. Jarang sekali. Sehingga sekarang ini jangan salahkan agama kita kalau kita itu goyang dalam unsur keimanan. Ya, goyang ketika kita dapat musibah, kepukul langsung otak kita tidak bisa menerima, akal-akalnya tidak bisa menerima. Akhirnya yang jatuh adalah hati kita, tergantung daripada diri kita semua. Betul. Baik, itu saja. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana